Dan kita juga akan membahas berikutnya terkait dengan trending topik yang kedua, yaitu soal Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara yang kembali erupsi pada hari Selasa kemarin sekitar pukul 1.15 waktu Indonesia Tengah dan pukul 8.35 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu ini teramati hingga 5.000 meter di atas puncak. Erupsi membuat warga sempat panik ya karena lontaran lava pijar ini ternyata sampai merusak atap bangunan rumah warga, bahkan ada bangunan yang terbakar. Dan pasca erupsi itu status gunung api Ruang ini naik ya kembali menjadi awas atau level 4. Iya, kalau kita melihat ini sejumlah reaksi atau respon dari warga terkait dengan erupsi kemarin karena ada sejumlah bangunan, pohon, kemudian atap yang roboh. Ini tentunya material vulkanik dari Gunung Ruang ini yang termuntahkan ke sejumlah rumah warga begitu, bahkan sampai ada rumah yang terbakar. Ini tentunya membuat kepanikan sendiri bagi warga dan memang ada himbauan khusus untuk para warga ini. Batas amannya adalah di lebih dari sekitar 7 km. Dan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari juga mengatakan dengan kenaikan status level Gunung Ruang, maka radius masyarakat, ini saya kabarkan lagi, saya informasikan lagi, untuk dievakuasi sekitar 7 km. Karena berdasarkan evaluasi, lontaran batu pijar ini akibat erupsi Gunung Ruang sampai ke titik posko pengungsian desa Apeng Saladi Utara, Pulau Taguladang. Dan pemirsa, kita juga akan sama-sama melihat lagi nih pemirsa. Ada bisa dikatakan ini adalah peta untuk mengukur bagaimana sebenarnya jarak aman ketika Gunung Ruang ini erupsi. Saya akan tampilkan lagi, pernah kami tampilkan sebelumnya, tapi memang ada sedikit perubahan. Yang pertama, kalau kita melihat di sini, pusat mata Anda adalah ke warna yang merah ini. Di warna yang merah ini pemirsa, yang dilingkari oleh warna biru itu adalah kawasan dari Gunung Ruang itu sendiri yang erupsi begitu. Dan di lingkaran biru ini pemirsa, artinya itu radiusnya 0,5 km atau kurang dari 1 km. Artinya kalau sudah masuk ke dalam lingkaran biru ini, itu tidak boleh ada aktivitas sama sekali karena itu memang pusatnya. Kemudian untuk yang warna merah, ini kan ada dua nih, ada yang merah muda dan juga ada merah pekat. Kalau yang untuk merah pekat ini adalah sudah masuk ke kawasan rawan bencana 3, yaitu selalu terancam aliran awa panas, lava dan juga gas beracun. Itu potensinya besar ketika ada di kawasan yang merah pekat ini. Kemudian ada juga lingkaran tipis yang berwarna merah muda. Itu juga sama, ada potensi terkait dengan selalu terancam hujan abu tebal dan lontaran batu pijar berdiameter lebih dari 6 cm. Itu radiusnya sekitar 2,5 km. Itu rawan bencana 3 pemirsa. Kalau kita ke bawahnya lagi, rawan bencana 2, itu wilayah yang ini nih pemirsa, yang warnanya merah muda. Ini berpotensinya kalau Anda ada di wilayah ini, terkena aliran awan panas, lava dan juga lahar hujan. Sebenarnya hampir sama dengan kalau Anda berdiri atau beraktivitas di sini. Kemudian untuk di kawasan berikutnya, ada kawasan rawan bencana 1. Kalau rawan bencana 1 itu tuh ini yang ada garis kuningnya ini nih pemirsa, yang bentuknya lingkaran ini. Dimana kalau di lingkaran 1 ini radiusnya itu sekitar 7 km, berpotensi yaitu tertanda hujan abu dan juga kemungkinan dapat terkena lantaran batu pijar berdiameter kurang dari 2 cm. Artinya pemirsa, kalau masyarakat bisa beraktivitas dengan lebih aman tanpa terkena resiko-resiko terkena material dari muntahan vulkanik ataupun batu pijar dan juga lava, maka mereka harus di luar dari lingkaran kuning ini. Artinya tadi lebih dari 7 km. Kalau Anda masih berada di dalam lingkaran kuning ini, maka itu aktivitasnya masih dikategorikan bahaya. Jadi memang pusat untuk evakuasi, kemudian juga untuk aktivitas aman dari masyarakat sekitar, itu memang harus di luar lingkaran kuning ini atau lebih dari 7 km. Naila. Makanya juga proses untuk evakuasi sendiri pemirsa itu memang dipusatkan di wilayah-wilayah yang memang di luar dari kawasan kuning tersebut. Baik, itu tadi dia penjelasannya ya, bagaimana juga dengan proses evakuasi dan juga wilayah-wilayah dari terdampaknya Gunung Ruang ini
ini. Dan saat ini aktivitas gunung ruang sudah mulai menurun, namun warga tetap diminta untuk menjauhi kawasan yang terdampak erupsi. Ya, karena erupsi ini Naila dan juga pemirsa disebut lebih parah atau lebih dahsyat dibandingkan erupsi sebelumnya yang terjadi pada Selasa tanggal 17 April lalu tepatnya. Ada sejumlah bangunan lagi yang kami informasikan ini mengalami kebakaran akibat erupsi Gunung Ruang. Salah satunya bahkan adalah rumah dinas SMP Negeri 1 Tagulandang yang terbakar di beberapa bagian bangunan. Untuk itu pemerintah setempat segera mengevakuasi warga dari kawasan yang terdampak erupsi. Nah, sejumlah dampak dari erupsi Gunung Ruang diantaranya BNPB mencatat sekitar 12.000 orang akan dievakuasi imbas dari erupsi tersebut. Proses evakuasi akan dilakukan dengan menggunakan kapal Basarnas dan KRI milik TNI. Kapal Basarnas saat ini sudah berada di Pulau Serai, Likupang, Minahasa Utara. Sementara kapal KRI berada di Pelabuhan Bitung. Dan untuk status tanggap darurat diperpanjang, penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, Joy Eltiano Bernardin Odo memperpanjang status tanggap darurat hingga 14 Mei 2024 mendatang. Penerbangan yang terdampak ada sejumlah bandara di sekitar Provinsi Sulawesi Utara turut terimbas akibat erupsi Gunung Ruang. Bandara yang ditutup sementara yakni Bandara Samratulangi Manado, Jalaluddin Gorontalo, Bandara Siau Sitaro, Bandara Bolaang Mongondo, Tahunanaha Pohowanto, dan juga Bandara Pogo. Dan sementara penutupan ini dilakukan lantaran terdampak aktivitas abu vulkanik dari erupsi gunung berapi tersebut. Penutupan itu menyusul Bandara Samratulangi Manado yang lebih dulu ditutup dan berdampak pada 38 penerbangan yang ditunda. Keseluruhan penundaan penerbangan berimbas pada 3.842 penumpang. Ya, selain itu juga pemirsa ada 9 pesawat yang berada di posisi apron dan 3 pesawat yang terparkir di dalam apron begitu ya. Jadi ini memang membuat tidak hanya warga di sekitar dari Pulau Sitaro yang terdampak dari erupsi Gunung Ruang, tapi juga dampak penerbangan di wilayah menuju ke Sulawesi Utara misalnya itu juga terganggu, 38 penerbangan jadi harus terganggu juga. Tapi yang menjadi perhatian adalah karena selain erupsi ini di Gunung Ruang dikatakan lebih dahsyat dibandingkan hari Selasa lalu, tapi BMKG ini juga bilang bahwa ini bisa berpotensi tsunami. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terus mengamati potensi tsunami tersebut imbas erupsi Gunung Ruang Tagulandang di Sulawesi Utara. Di mana BMKG ini mengatakan secara intens terus mengamati, memantau muka air laut agar dapat mendeteksi dini potensi tsunami. Hal tersebut tentunya pemirsa ini harus diwaspadai karena peristiwa tsunami destruktif dari erupsi Gunung Ruang pernah terjadi pada tahun 1871. Dan kita mungkin akan sama-sama lagi merecap lagi dan mendengarkan berikut keterangan dari Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono terkait dengan potensi tsunami. Yang terjadi kemarin pagi dini hari pukul 1 dini hari ya, itu memang menjadi kekhawatiran kita karena gunung api Ruang ini pernah terjadi erupsi ya pada tahun 1811 dan menimbulkan terjadinya tsunami setinggi 25 meter dan saat itu korban jiwa yang terdampak akibat tsunami sebanyak kurang lebih 400 orang ya, karena terjadinya flank collapse, ada bagian dari gunung api yang mengalami runtuhan saat itu. Dan tentu saja dengan terjadinya erupsi baik yang terjadi pada 16 bulan lalu, kemudian juga saat ini kemarin itu menjadikan perhatian BMKG untuk dengan serius memantau muka air laut dengan sistem kami yang cukup handal namanya Indonesia Tsunami Non-Tektonik atau INAN-TNT, di mana sistem ini bekerja dengan cara mengintegrasikan seluruh sistem monitoring laut dan itu menjadi sarana kami dalam menentukan adanya deteksi dini potensi tsunami ya, sehingga kita bisa segera terbitkan peringatan deteksi dini tsunami. Sehingga apa yang telah kita lakukan kemarin, kita sudah melakukan monitoring ya, sejak pukul 1 WIB ya, atau tepatnya pukul 00:15 ya, kita sudah melakukan monitoring di
6 tide gate, stasiun tide gate milik PIG yang kerjasamakan dengan BMKG dan jadikan saran kami monitoring laut itu seperti tide gate di Siau, Pulau Siau, itu sebenarnya gunung api ada di sini, dan kemudian tide gate Ngalipang itu di Sangihe, kemudian tide gate Tahuna di Sangihe, kemudian tide gate Peta itu di Sangihe juga, dan automatic warning station maritim di BMKG Bitung. Jadi ini semua kita integrasikan dan terus kita monitor dari Jakarta di Pusat Peringatan Dini Tsunami di BMKG Jakarta di Inapius, kemudian juga di BMKG Manado, kemudian juga BMKG Ternate. Kita secara bersama-sama terus memonitor dan secepat mungkin jika terjadi adanya anomali muka air laut, kita segera sampaikan pada stakeholder yang terkait. Namun demikian, alhamdulillah ya, kita bersyukur hasil monitoring kita sejak pukul 00.15 pagi dini hari kemarin itu kita tidak mendapati adanya anomali muka air laut. Artinya hasil erupsi gunung ruang yang cukup dahsyat kemarin itu tidak berdampak secara signifikan terhadap perubahan muka air laut. Demikian, Mas. Ya, jadi itu tadi penjelasannya yang sudah disampaikan. Ya. Ternyata dari sejarahnya pernah terjadi tsunami ya, pada tahun 1871 begitu, dan dengan mutahiran teknologi terkini, kemudian BMKG yang terus memantau dan menginformasikan. Iya, untuk itu kita juga akan melihat komentar warganet di Facebook, ada @paupau, prioritaskan keselamatan jika dipandang baik, lebih baik mengungsi dulu sambil berdoa supaya bisa kembali lagi ke kampung halaman, berdoa dan bertindak. Ya, dari Stella Anggo, dekat banget sama kampung halamannya Ibu. Oh, satu kabupaten malah, dan selalu transit di sini setiap pulang kampung. Tuhan lindungi dan jaga semuanya. Amin. Ada juga dari Supraptipra, kasihan binatang ternak yang ditinggalkan. Dari Aulia, kami doakan dari jauh semoga situasi cepat kondusif. Dan terakhir dari Siva, prioritaskan keselamatan, semoga bantuan segera sampai. Betul, dan semoga sekali lagi diingatkan untuk para masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut itu harus menjauhi sekitar 7 km ya, baru kemudian bisa beraktivitas dengan lebih aman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.